going off about something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, then you're all alone. So why can't you see you belong with me? You belong with me. Di sebuah desa yang teduh, terdapat pohon buah yang rindang tumbuh di halaman rumah seorang tetangga. Disinilah petualangan dimulai. Anak-anak desa, Maya, Alvin, dan Ana, sedang bermain di sekitar halaman rumah tersebut. Wow, pohon itu terlihat sangat lezat dengan buah-buahannya yang besar, bukan? Ya, tapi itu milik Padarmo, bukan milik kita. Tapi apa salahnya hanya sedikit mencicipi? Anak-anak itu dengan rasa penasaran mengamati pohon buah mangga yang menggoda. Ketika keingintahuan mereka semakin besar, anak-anak itu merencanakan petualangan ke pohon buah mangga milik Padarmo. Ayo kita mencapai pohon itu. Tapi apakah kita boleh? Hanya sedikit buah kan? Tidak apa-apa. Setelah mereka berhasil mencapai pohon, buah mangga yang menggoda terlihat menanti untuk dipetik. 1-2 buah kecil tidak akan membuat masalah kan? Tapi jika Padarmo melihat kita bagaimana nih? Cepat, kita ambil sedikit saja. Setelah mereka telah mengambil buah mangga milik Padarmo, tiba-tiba mereka mendengar langkah kaki mendekat. Panik, mereka berusaha menyembunyikan diri. Hei, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Maaf Padarmo, kami hanya ingin... Saya mengerti, tapi ini bukan cara yang baik. Mencuri buah dari pohon orang lain itu tidak benar. Anak-anak yang soleh-solehah, nanti lagi jangan mencuri lagi ya. Karena mencuri itu adalah hal yang tidak baik, perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Pak, kita hanya mengambil buahnya sedikit. Iya, tapi itu sama saja mencuri, karena kalian telah mengambil buah di pohon orang lain tanpa seizin yang punya pohon itu. Kalau begitu, maafkan kami ya Pak. Kami akui kalau kami salah. Kami janji gak akan mengulangi itu lagi. Iya, Bapak maafkan. Lain kali, kalau kalian ingin buah itu, lebih baik izin dulu ke pemiliknya. Baik Pak. Lalu buah yang sudah kami petik ini bagaimana Pak? Sudah, ambil saja untuk kalian. Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu, kami izin pulang dulu ya, Pak. Iya, sama-sama. Hati-hati ya pulangnya. Jangan lari-lari, nanti takutnya jatuh. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing dengan membawa buah mangga tersebut. Ana, itu kamu dapat buah dari mana? Ana dapat buah ini ngambil dari pohon Padarmo, Uma. Tapi izin ke Padarmo dulu kan? Enggak, Uma. Ana sama teman-teman ngambil buah itu tanpa seizin Padarmo. Astagfirullahaladzim, Ana. Itu namanya mencuri. Mencuri itu kan tidak boleh. Emang alasannya kenapa, Uma? Alasannya, mencuri itu adalah perbuatan tercela
dilarang, dan bertentangan dengan agama Allah. Selain itu juga, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengonsumsi makanan halal, baik dari segi kandungannya maupun dari cara mendapatkannya, dan kita juga harus menghindari makanan haram tersebut. Lalu Uma, bagaimana cara kita mengetahui kriteria halal dan haram? Jadi, untuk mengetahui halal dan haramnya suatu makanan, kita bisa melihatnya dari 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya daging babi. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Contoh dari yang ketiga ini, misalnya menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah. Terus yang Ana lakukan itu termasuk yang mana Uma? Yang dilakukan anak itu termasuk kepada kriteria kedua, karena suatu makanan yang asal zatnya halal tapi cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram atau dilarang dalam agama Allah, maka makanan halal itu akan menjadi haram. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ana bersama teman-teman, mengambil buah mangga tanpa seizin yang punya buah mangga itu. Ini bisa disebut dengan mencuri, dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan ini adalah perbuatan tercela, dan dalam hal ini kita mengambil yang bukan hak milik kita. Astagfirullahalazim, Uma maafkan Ana ya, Ana janji gak akan ulangi lagi kesalahan itu. Iya Ana, Uma maafkan. Jadi anak solehahnya Uma ya sayang. Baik Uma, Ana sayang Uma. Dari video yang telah ditayangkan tersebut, kita atau bagi siapa saja yang menonton video ini dapat mengambil pelajaran bahwa setiap muslim harus memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh dirinya, apakah itu halal ataukah haram. Dalam ajaran Islam ini, halal dan haram merupakan persoalan penting karena setiap manusia pasti melakukan, menggunakan, dan mengkonsumsi sesuatu untuk menyokong kehidupannya. Seorang muslim dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharaman dari tindakan serta barang atau makanan yang akan dikonsumsi. Jika halal, seorang muslim boleh melakukannya, menggunakan, atau mengkonsumsinya. Namun, jika jelas keharamannya, harus dijauhkan dari diri seorang muslim. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa konsep halal dan haram tidak hanya tentang barang konsumsi saja, tapi segala aspek kehidupan manusia. Dapat dikatakan halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa atau dosa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang tegas oleh Allah untuk dilakukan. Orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Menurut Nabi Muhammad SAW, mengkonsumsi barang haram dapat menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan, dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar ini, umat Islam didorong untuk selalu memperhatikan halal dan kesucian dari apa yang diperolehnya. Dalam ajaran Islam, mengkonsumsi barang yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Maka dari itu, kita dapat memperhatikan halal dan haram itu dari 3 kriteria, yaitu yang pertama, halal dari wujudnya atau zat makanan itu sendiri. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya menjelaskan bahwa kita harus memakan makanan yang baik dan halal, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.